Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan saya Pak Ambon Membarep. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu gelombang stasioner. Ya. Gelombang stasioner adalah jenis gelombang yang mempunyai amplitudo tidak tetap atau berubah-ubah. Gelombang stasioner adalah hasil perpaduan antara dua buah gelombang yang amplitudonya selalu berubah. Dengan catatan di sini arahnya berubah arahnya saja ya, yang satu arahnya ke kanan, yang satu arahnya ke kiri. Oke. Artinya tidak semua titik yang dilalui gelombang ini memiliki amplitudo yang sama ya. Saat membahas gelombang stasioner, Anda akan bertemu dengan istilah perut sama simpul. Nah, perut adalah titik amplitudo maksimum, sedangkan simpul adalah titik amplitudo minimum. Ada dua jenis gelombang stasioner, yaitu gelombang yang ujung terikat, gelombang ujung terikat, sama ujung bebas. Ujung bebas. Gambar visualisasinya, kalau ujung terikat itu seperti ini. Ini di ujungnya di sini ya, ujung pantulnya di sini talinya diikat. Maka di sini terus ada gelombang pantulnya, gambarnya seperti ini. Oke, ini sumber getarnya, ini ujung pantul. Kalau yang ujung bebas, itu terbentuknya di sini ada ring, nanti bisa naik turun ya. Ini juga terbentuk gelombang pantul. Nanti ada istilah perut sama istilah simpul. Tadi ya, perut adalah titik amplitudo maksimum. Ya, perut. Nah, ini berarti perut. Ini perut ya, ini perut. Titik amplitudo maksimum ini, perut. Simpul adalah titik amplitudo minimum. Berarti ini adalah simpul. Ini perut. Ini simpul. Ini simpul. Ini perut. Ya, ini simpul ya. Ini perut. Ini simpul lagi, ini perut lagi. Begitu pula untuk yang ujung bebas sama. Ini maksimum amplitudonya, berarti di sini adalah perut. Yang ini simpul. Yang ini perut lagi. Jadi perbedaannya antara kedua ujung ini adalah perbedaan fasenya adalah pi per 2 atau setengah atau 180 derajat ya, dibagi 2 atau 90 derajat. Ya, jadi perbedaan fase antara ujung terikat dengan ujung bebas besarnya adalah pi per 2 atau 90 derajat. Kita jelaskan lebih rinci apa itu ujung terikat sama ujung bebas. Ini yang kita belajar ujung bebas dulu. Ujung bebas tadi gambar di ujungnya sini adalah ring ya. Jadi pasti di ujung pantul terbentuk perut. Ya, ciri khasnya ujung bebas itu di ujung pantulnya akan terjadi perut. Nah, akan terjadi perut. Ini perut 1, ini simpul 1, perut 2, simpul 2, begitu terus seterusnya. Begitu ya. Kita lihat. Nah, ini persamaannya. Persamaan gelombang stasioner untuk ujung bebas ini Y sama dengan 2A cos kx sin omega T. Kita masih ingat gelombang berjalan yang minggu lalu, K masih nilainya adalah 2pi per lambda. Sementara omega nilainya adalah 2pi kali frekuensi atau 2pi per periode. Oke, kenapa di sini adalah cos dulu? Di sini adalah cos dulu. Kalau kita lihat gambarnya, grafik fungsi cosinus di sini adalah dari atas dulu, baru turun, atau dari bawah baru naik gitu ya. Tidak seperti sinus. Sinus kan dari 0 gini ya. Kalau ini dari nilai maksimum dulu. Makanya di sini persamaannya cos. Sementara nilai dari 2A cos kx di sini tidak lain adalah namanya amplitudo ujung bebasnya atau amplitudo gelombang stasionernya. Amplitudo
superposisinya atau gelombang stasioner ujung bebasnya amplitudo dari 2A sampai ini. Ya. Nah, rumus untuk perut sama simpul, kita lihat perut. Perut ke N, rumusnya adalah setengah lambda kali N. N itu dimulai dari 0, 1, 2, 3. Kalau 0 tadi kan di ujungnya, ujung pantulnya. Kalau 1 berarti perut ke 1, 2 berarti perut ke 2, 3 perut ke 3. Tinggal dimasukkan ke dalam rumusan ini. Oke. Sementara untuk yang simpul, persamaannya 1/4 lambda dalam kurung 2N plus 1. N tinggal dimasukkan saja. Lambdanya dicari dari sini. Oke ya. Oke, itu untuk yang ujung bebas. Bagaimana dengan ujung yang tetap atau yang terikat? Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Perbedaan ujung bebas dengan ujung tetap itu setengah pi ya, setengah pi atau 90 derajat. Ini gambarnya untuk ujung tetap. Di ujungnya adalah simpul. Jadi ciri khasnya kalau ujung tetap adalah ujung pantulnya pasti terbentuk simpul. Nah, ujung pantulnya pasti terbentuk simpul. Terus juga sama, ini terbentuk simpul 1, ini simpul 2, ini simpul 3, ini perut 1, perut 2, perut 3 dan seterusnya. Ini datang, ini gelombang pantul. Kita lihat persamaannya. Nah, kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya. Ini gambar seperti ini adalah nanti rumusnya pasti seperti fungsi sinus. Kalau tadi yang kosinus, ini sinus. Nah, ini sin dulu kan. 2A sin KX cos omega T. Jadi tinggal dibalik saja persamaannya. Ya. Yang tadi cos, yang ini sin. Yang depannya ya, yang belakang tinggal cos gitu aja. Ini gelombang superposisinya, amplitudo superposisinya dari gelombang ujung tetap adalah 2A sin KX ya. Sementara rumus perutnya 1/4 lambda dalam kurung 2N plus 1. Jadi tinggal dibalik saja. Kalau tadi rumus yang ujung bebas itu simpul sama dengan yang ini ternyata yang di ujung terikat sama dengan perutnya. Ini juga sama, setengah lambda kali N. Tinggal dibalik persamaannya. Karena ya tadi, karena bedanya hanya 90 derajat atau pi per 2. Maka persamaannya tinggal dibalik saja. Jadi harus teliti mana yang simpul, mana yang perut untuk kedua ujung ini. Ya. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Yuk, ini ada persamaan gelombang seperti ini. 0,2 cos. Kalau cos berarti dia pasti ujung bebas kan? Di sini ujung bebas. Jika Y dan X dalam meter serta T dalam sekon, tentukan jarak antara titik perut dan titik simpul yang berdekatan. Yang berdekatan kita gambar. Ujung bebas tadi gambarnya di sini adalah amplitudo dulu ya, maksimum dulu. Seret gini ya. Ini juga terbentuk. Nah, seperti ini. Ini tadi namanya adalah perut. Yang ini adalah simpul. Ini perut lagi. Ini simpul lagi gitu ya. Disuruh mencari adalah jarak perut dengan simpul yang berdekatan. Ini dengan sini boleh, sini dengan sini boleh gitu ya. Kalau kita lihat jarak sini sampai sini itu berapa lambda toh? Berapa lambda? Tidak lain adalah 1/4 lambda. Kenapa? Nah, kalau kita cari lambdanya, lambda itu kan dari puncak ke puncak atau dari bawah ke bawah gitu ya. Kalau kita ambilkan dari sini berarti dari bawah ke bawah juga bisa. Atau dari puncak ke puncak sini juga bisa. Dari sini ke sini ya. Ini lain 1/4 lambda. Kenapa? Karena kalau seperti ini ya. Sampai sini itu kan 1. Sini sampai sini setengah. Lah ini kan separohnya setengah kan? Separohnya setengah sini. Separohnya setengah ya 1/4. 1/4 lambda. Oke. Jadi kita justru mencari 1/4 lambdanya itu berapa gitu. Langkah pertama kita harus cari lambdanya terlebih dahulu dari persamaan ini.
Oke, persamaannya adalah Y 0,2 cos 4 px sin 5 pt. Karena kita hanya melihat jarak saja, maka kita lihatnya yang sini aja. Ini tidak lain adalah nilai K. K rumusnya adalah 2pi per lambda. Dalam persamaan ini K-nya nilainya 4pi. 4pi sama dengan 2pi per lambda. Maka lambda sama dengan 2pi dibagi 4pi. Nah, maka lambda nilainya adalah ini ya, setengah. Setengah apa? Setengah meter ya. Oke. Kalau nilai lambdanya udah ketemu, maka di sini kita cari di sini. Seperempat kali setengah, maka nilainya adalah 1/8. 1/8 apa? 1/8 meter. Oke, begitu. Itu contoh soal. Oke. Baik, itu contoh soalnya. Mungkin kita bisa beralih ke simulasinya. Kita tunggu dulu simulasi dari pad-nya. Nah, ini ada dua macam ya. Yang pertama ada fixed end. Fixed end itu adalah ujung terikat atau ujung tetap. Kemudian ada loose end. Ada loose end. Loose end adalah ujung bebas. Lihat gambarnya. Nah, ini ditetapkan yang loose end. Nah, ujung pantulnya di sini ada ring. Jadi ring nanti gunanya bisa gerak naik turun. Jadi ujung stasioner, gelombang stasioner ada dua macam tadi ya, fixed end sama loose end. Kalau yang no end itu yang kemarin ya, gelombang berjalan saja. Jadi jalan saja gitu. Kali ini kita belajar yang fixed end dulu. Mungkin kita rubah ke yang oksilasi. Nah, kita lihat. Nah, terbentuk ini. Di sini terjadi ujung pantulnya. Maka gelombangnya seperti ini. Mungkin kita bisa slow motion dulu ya. Kita lihat. Ini datang. Terus di sini juga pantul, jadi terbentuknya gelombangnya modelnya seperti ini. Kita lihat. Ini yang fixed end. Kalau yang loose end, kita restart aja dulu. Ya, kita lihat yang loose end. Nanti di sini selalu terbentuk simpul. Nah, jadi ini selalu maksimum. Nggak mungkin di sini tetap ya. Selalu terbentuk simpul. Gambarnya seperti ini. Kalau kita melihat perut ke satu, lihat saja yang gambar atau yang titik yang perut ke atau simpul ke satu, lihat saja titik atau partikel yang tidak berubah-ubah. Berarti kemungkinan yang perut ke satu kan ini, ya, perut ke satu ini, ya mungkin ini ya, mungkin ini ke daerah sini. Kemudian perut kedua mana? Yang tidak berubah-ubah lagi. Kita lihat, karena memang kelipatan kan di sini, yang tidak berubah-ubah. Begitu terus seterusnya. Yang fixed end juga sama. Kita restart aja. Kita lihat simpul, bukan proses simpul. Kita lihat simpul ke satu, simpul yang tidak berubah-ubah. Atau node ya, simpul itu node. Partikel yang tidak berubah-ubah di mana? Gitu. Ini kan simpul satu ini, simpul satu. Nanti bisa dicek ya, karena nanti ada bantuannya dari penggarisnya di sini bisa kita cari. Ini amplitudenya bisa kita atur, amplitudenya bisa kita atur, frekuensinya juga bisa kita atur, damping bisa kita atur. Damping itu ada redaman atau enggaknya, tensinya, tegangannya bisa kita atur. Oke, sementara itu dulu materi gelombang stasioner kali ini. Semoga bermanfaat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.